Yang siap untuk belajar firman Tuhan pagi ini katakan yes. Haleluya. Ya, hari ini saya nggak didampingi istri saya karena Tuhan izinkan istri saya sakit hari ini. Jadi dia ada batuk pilek terus demam. Sebetulnya kejadiannya minggu lalu saya yang sakit ya. Tapi kemudian saya sudah berangsur-angsur pulih. Ketularan istri saya. Jadi hari ini dia nggak bisa dampingi saya. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar masih dengan tema yang sama untuk bulan ini, yaitu lahir baru. Bersama-sama kita akan membahas pengertian firman Tuhan mengenai lahir baru. Kita akan baca nats firman Tuhan bersama-sama di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 sampai dengan 10. Gimana? Cukup terbaca? Oke. Ya, saya bacakan. 1, 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Amin. Kita akan membahas kedua ayat ini dan kita akan belajar apa yang dimaksud dengan lahir baru menurut kebenaran firman Tuhan. Dimulai dari ayat yang ke-9. Dikatakan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Apakah betul demikian? Kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Sebab firman Tuhan di Yohanes pasal 1, boleh kita klik, itu berbicara 1 Yohanes 1 ayat 8 berbicara demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kalau kita baca nats firman Tuhan yang pertama dan yang kedua ini seakan-akan kontroversial ya, saling bertentangan. Yang nats firman pertama berkata bahwa kamu tidak bisa berbuat dosa lagi, kamu tidak dapat berbuat dosa lagi. Tapi yang kedua katakan bahwa kalau kamu berkata bahwa kamu tidak berdosa, maka kamu menipu diri kamu sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kamu. Kenapa bisa begitu? Jadi apa yang dimaksud Yohanes di dalam kita tidak bisa berbuat dosa lagi, itu bukan mengacu kepada kesempurnaan hidup kita, bahwa kita hidup tanpa dosa. Yang Yohanes maksudkan adalah kita tidak lagi bisa hidup di dalam dosa karena ada benih ilahi di dalam kita. Dan kita, habitat kita itu tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi habitat kita itu hidup di dalam kebenaran. Dan contohnya seperti ikan. Ikan itu habitatnya di air. Kalau ikan itu di darat, maka dia akan tidak tahan lama. Dia akan menggap-menggap, dia akan menggelempar. Demikian juga anak-anak Tuhan. Karena dia ada benih ilahi di dalamnya, maka anak Tuhan ini nggak akan tahan untuk tinggal dan hidup di dalam dosa. Karena mereka ada benih ilahi yang membuat mereka, habitat mereka hidup di dalam kebenaran. Jadi Yohanes maksudkan bahwa anak-anak Tuhan, orang percaya masih bisa jatuh di dalam dosa, tapi mereka tidak lagi bisa hidup di dalam dosa. Kalau mereka jatuh di dalam dosa, maka mereka akan cepat-cepat bertobat. Mereka akan cepat-cepat minta pengampunan kepada Tuhan, sehingga akhirnya mereka bisa kembali hidup di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, hidup kembali melekat dengan Tuhan. Amin. Itu yang dimaksud dengan ayat 9. Kemudian di ayat 10 dikatakan bahwa ada tanda-tanda, ciri-ciri yang disebut anak-anak Allah
dan anak-anak iblis. Ya. Jadi ada dua perbedaan yang sangat signifikan yang dikatakan perbedaan antara anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Yang pertama adalah anak-anak Allah itu selalu berbuat kebenaran. Artinya mereka hidup di dalam kebenaran. Artinya mereka hidup di dalam perintah Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu anak-anak Allah. Jadi sebaliknya kalau anak-anak iblis berarti mereka hidup dan tinggal di dalam dosa. Mereka hidup di dalam nafsu dan kedagingan mereka. Yang kedua, perbedaan yang besar antara anak Allah dan anak iblis adalah dikatakan anak-anak Allah itu mengasihi sesamanya, mengasihi orang lain. Sebab firman Tuhan katakan begini, kamu gak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sementara kamu tidak mengasihi sesamamu atau orang lain yang kelihatan. Atau dengan kata lain, besarnya kasih Allah, besarnya kita mengasihi Allah, itu harus ditunjukkan dengan besarnya kita mengasihi sesama kita. Jadi gak mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau kita gak mengasihi sesama kita yang kelihatan. Amen. Ya. Dan kalau anak-anak iblis berarti, kalau anak-anak Allah tadi mengasihi, kalau anak-anak iblis bertentangan dengan itu. Berarti mereka gak mengasihi, mereka membenci sesamanya, membenci orang lain. Maka mereka hidup di dalam perseteruan, pertengkaran, perselisihan. Mereka mudah sekali untuk menghakimi orang lain. Mereka mudah sekali untuk memandang rendah orang lain. Jadi ini perbedaan yang sangat signifikan antara anak Allah dan anak-anak iblis. Jadi pilihan ada di tangan setiap kita. Coba pandang kiri kanannya, katakan jangan salah pilih. Kita harus hidup menjadi anak-anak Allah. Amin. Amin. Yes. Nah, kemudian saya menjelaskan sedikit. Ada perbedaan antara apa yang disebut dengan lahir baru dengan apa yang disebut dengan manusia baru atau manusia ciptaan baru. Kedengarannya sama, tapi sebetulnya mereka sedikit berbeda prosesnya, ya. Dan kita akan belajar untuk boleh memperoleh pengertian yang lebih dalam dan pengertian yang lebih benar mengenai hal itu. Dan kita mulai dari lahir baru terlebih dahulu, ya. Lahir baru, apa yang dimaksud dengan lahir baru? Lahir baru adalah proses awal ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat kita, dan kita menerima Roh-Nya, menerima Roh Kudus yang mengubahkan kehidupan kita menjadi baru. Itu lahir baru. Kita baca firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Bersama 1, 2, 3. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi perkataan ini adalah perkataan Yesus kepada seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi yang bernama Nikodemus. Di minggu lalu kita dengar mengenai khotbah ini. Dion bawakan juga tema ini. Dan intinya bahwa Yesus berkata kamu harus dilahirkan kembali kepada Nikodemus yang sudah tua, ya. Dan kemudian Nikodemus ini merasa heran. Dia bingung. Dia bilang bagaimana? Aku yang sudah tua ini kembali masuk ke dalam rahim ibuku dan dilahirkan kembali. Gak mungkin deh rasanya. Nah itu Nikodemus pikirannya begitu. Kemudian Yesus katakan bahwa kamu harus dilahirkan kembali oleh Roh supaya kamu bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Jadi saya mau beritahu, setiap kita orang percaya itu kita
mempunyai 2 kali kelahiran. Ya, kita mempunyai 2 kali kelahiran. Pertama adalah kita lahir sebagai bayi manusia ke dunia ini. Itu kelahiran pertama kita. Yang kedua adalah kita dilahirkan oleh Roh ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat kita. Orang percaya mengalami 2 kali kelahiran. Tapi orang percaya hanya mengalami 1 kali kematian. Hanya 1 kali kematian. Yaitu ketika kita meninggal dunia, meninggalkan fisik kita. Tapi setelah itu, kita akan hidup kembali selamanya di dalam persekutuan dengan Allah Bapa surga. Jadi sekali lagi, orang percaya mengalami 2 kali kelahiran dan 1 kali kematian. Tapi orang yang tidak percaya, mereka mengalami hanya 1 kali kelahiran. Mereka lahir sebagai bayi manusia ke dunia ini, dan kemudian mereka mengalami 2 kali kematian. Nah, itu perbedaannya. 2 kali kematian berarti mereka mati secara fisik, meninggalkan dunia ini, dan kemudian setelah meninggal mereka mati kembali di dalam api neraka yang kekal. Dan itu tempat yang sangat menakutkan, tempat yang sangat mengerikan. Yang percaya katakan amin. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai lahir baru. Kemudian kita bahas apa perbedaan dengan ciptaan baru. Ciptaan baru kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Setelah kita baca dengan suara keras, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru itu berbicara mengenai identitas kita, status kita yang baru sebagai orang percaya ketika kita tinggal dan hidup di dalam Kristus. Artinya kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, dan hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Itu manusia ciptaan baru. Jadi kita lihat perbedaannya. Kalau lahir baru itu adalah proses awal saat kita menerima Roh Kudus di dalam hati kita. Itu lahir baru. Tapi manusia ciptaan baru adalah kondisi seseorang setelah mereka dilahirkan melalui proses lahir baru. Atau dengan kata lain, lahir baru ini proses awal untuk melahirkan manusia ciptaan baru. Jadi lahir baru ini proses awal ketika kita menerima Roh Kudus, dan kemudian ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam Kristus, maka kita akan menjadi manusia baru atau manusia ciptaan baru. Amin. Dan kita bersama-sama hari ini kita akan membahas apa sebetulnya ciri-ciri orang yang sudah mengalami lahir baru, atau bahkan mereka yang sudah menjadi manusia ciptaan baru. Karena nggak cukup hanya lahir baru. Ketika kita menerima Roh Kudus, kita harus terus hidup setia, taat mengiring Tuhan, mengikut Kristus untuk menjadi manusia ciptaan yang baru. Ada ciri-cirinya, orang-orang yang lahir baru, mengalami lahir baru, dan akhirnya menjadikan mereka manusia ciptaan baru. Bersama kita baca di dalam Kolose pasal 3 ayat 12. Judul perikopnya ini manusia baru. Bersama kita baca 1, 2, 3. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ternyata ada 5 ciri-ciri orang yang sudah mengalami lahir baru dan menjadikan mereka manusia ciptaan baru. Yang pertama, mereka memiliki belas kasihan, kemudian kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kita akan bahas kelima ciri ini secara singkat menurut kebenaran firman Tuhan. Kita akan mulai dari belas kasihan. Apa itu belas kasihan? Belas kasihan adalah perasaan kasih yang digerakkan Tuhan
di dalam kehidupan kita yang harus kita bagikan kepada orang lain. Jadi belas kasih adalah kasih yang digerakkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita yang harus kita bagikan untuk orang lain. Jadi intinya begini, kasih yang kita terima dari Tuhan itu bukan untuk pribadi kita sendiri, tapi kasih yang kita terima dari Tuhan itu kita harus bagikan kepada orang lain. Supaya apa? Untuk menunjukkan bahwa Tuhan atau Allah yang kita sembah ini, mereka mempunyai kasih yang besar. Dan agar mereka, orang dunia ini, bisa melihat dan bisa percaya bahwa Yesus, Tuhan yang kita sembah, itu Tuhan yang penuh dengan kasih. Amin. Dan apabila kita digerakkan oleh rasa belas kasihan ini dari Tuhan untuk menolong orang-orang yang sedang di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, di dalam kesusahan, maka saya mau beritahu, jangan pernah tahan kebaikan. Kita harus bisa lakukan, kerjakan sesuai dengan apa yang Roh Tuhan gerakkan di dalam kehidupan kita, sehingga belas kasihan itu boleh nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Ini sesuai dengan firman Tuhan katakan. Boleh kita baca Amsal 3. Amsal 3:27. 1, 2, 3. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Di sini kita belajar bagaimana kita bisa memiliki kepekaan lebih lagi terhadap apa yang Roh Kudus ingin lakukan, kerjakan melalui kehidupan kita, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara-saudari, pernah gak digerakkan oleh Tuhan, digerakkan oleh belas kasihan Tuhan untuk menolong orang lain, tapi kemudian kita cuek aja, kita ignore, ya, kita udahlah, kita nggak dengerin gitu ya. Dan saya mau beritahu, ujung-ujungnya akhirnya kita menyesal, ujung-ujungnya ada kita galau, kita merasa kok kita nggak melakukan apa yang jadi kehendak kita. Saya pernah punya pengalaman seperti itu. Dan ceritanya waktu itu ketika saya lagi naik mobil jalan ke kantor, kemudian di samping kiri saya lihat ada seorang ibu-ibu lagi dorong gerobak ya sama anak kecil. Ketika saya lihat, ya saya lihat biasa aja, tapi semakin saya mendekat, ada suara di gerakan itu seakan-akan coba kamu tolong dia. Tapi saya bingung, gimana nolongnya? Saya di mobil, ini orang di jalan. Dan kalau saya berhenti disangka lebay lagi sama orang lain ya. Jadi saya cuekin aja. Perkataan Roh Tuhan yang gerakan saya itu saya cuekin aja. Saya jalan, saya lewati ibu itu dan anaknya. Tapi setelah saya lewati, hati saya tambah galau. Karena di situ keras sekali berkata, kamu kenapa kok lewat? Kamu harus tolong dia. Jadi karena jalannya agak macet, jadi mau tidak mau akhirnya saya putar kembali. Setelah saya lewat, saya putar kembali, saya nyusuri lagi jalan yang ibu dan anak itu sedang jalan tadi. Dan ketika saya susuri udah nggak ada lagi, ibunya udah nggak ada lagi, anak-anaknya nggak ada. Saya cari pelan-pelan, nggak ada lagi. Di situ saya perasaan saya tuh campuran kalau menyesal dan persis sekali apa yang di dalam hati saya Tuhan katakan itu, bahwa kesempatan itu yang Tuhan berikan kadang-kadang dua kali. Jadi kita harus bisa melatih kepekaan kita ya, untuk kita bisa
melakukan. Ketika Roh Kudus gerakkan kita lakukan sebisa kita, semampu kita. Sehingga akhirnya kita bisa melatih kepekaan kita lebih lagi terhadap apa yang Roh Kudus mau lakukan dan kerjakan dalam hidup kita. Dan hidup kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Amin. Amin. Hal yang kedua, ciri yang kedua dari orang yang sudah lahir baru dan menjadi manusia ciptaan baru. Yang kedua adalah kemurahan. Kemurahan. Apa yang dimaksud kemurahan? Kemurahan adalah sesuatu yang kita bisa berikan kepada orang lain, dan ini melebihi emas, perak, dan permata. Pemberian terbesar yang kita bisa berikan kepada orang lain melebihi emas, perak, dan permata. Apa itu? Pengampunan. Dunia ini gak pernah bisa mengampuni. Bahkan di hukum Yahudi, di perjanjian lama, dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya orang berhak untuk membalas setiap perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Itu dunia. Tapi firman Tuhan menjelaskan kepada kita. Apa yang firman Tuhan katakan di dalam 12 ayat 17, Roma 12 ayat 17 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Seperti halnya Yesus berkata, berapa kali kita harus mengampuni? Yesus katakan, ajarkan 70 kali 7 kali. Artinya tidak terbatas. Kita harus punya hati yang selalu siap untuk mengampuni. Walaupun mungkin kesalahan ini sudah dilakukan berulang-ulang kali, tapi kita harus tetap mempunyai hati yang siap untuk mengampuni. Apakah itu sesuatu yang mudah atau sesuatu yang susah? Susah kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, dan itu sesuatu yang manusiawi. Kalau mengampuni dengan mengandalkan kekuatan sendiri, kita akan merasa susah, dan itu manusiawi. Tapi akan menjadi mudah kalau kita melibatkan Tuhan. Kita minta kasih Tuhan untuk memenuhi hati kita, dan ini sesuatu yang ilahi. Kita tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu yang ilahi dengan cara manusiawi. Artinya kita tidak akan bisa mengampuni orang lain dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Amin. Amin. Jadi kita tidak membalas, ya, bukan karena kita nggak mampu. Kita tidak membalas kesalahan orang lain, kejahatan orang lain, karena kita memilih untuk tidak melakukannya. Karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni, dan kita mau tunduk dan taat kepada perintah firman Tuhan. Kebenarannya ada di sini. Jadi kita tidak membalas bukan karena kita nggak mampu, tapi kita mau tunduk dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Contoh ekstrimnya seperti ini sebetulnya. Contoh ekstrimnya, saya kasih yang ekstrim. Kita ajak ribut Mike Tyson. Tahu ya Mike Tyson ya, juara tinju dunia ya. Mantan juara tinju dunia. Kita ajak ribut Mike Tyson, kita tampar pipi Mike Tyson. Nah, kemudian kalau Mike Tyson tidak membalas kita, itu bukan berarti dia takut atau dia nggak mampu. Karena sekali hit aja mungkin kita udah KO, ya. Tapi Mike Tyson kalau dia nggak membalas, berarti dia mau mengampuni kita. And that's the favor. Itulah kemurahan yang Tuhan ajarkan kepada kita.
kita punya segala kemampuan, segala kekuatan untuk membalas kejahatan orang lain, tapi kita memilih tidak melakukannya karena kita mau tunduk dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Kita memilih untuk mengampuni karena kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Amin. Ciri yang ketiga, kerendahan hati. Ini ciri bagaimana orang sudah lahir baru dan menjadi manusia ciptaan baru. Mereka memiliki kerendahan hati. Bersama kita baca Filipi 2 ayat 3b. 1, 2, 3. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi definisi sederhana dari kerendahan hati adalah bagaimana kita menganggap orang lain itu lebih utama, lebih penting daripada diri kita sendiri. Siapa yang memiliki kerendahan hati? Mau praktek? Coba katakan sebelah kiri, kamu lebih penting dari saya. Kamu lebih utama dari saya. Itu kita praktekkan kerendahan hati. Ya, Bu ini kata-kata ya. Saya tahu ibu udah rendah hati. Dan musuh atau lawan dari kerendahan hati adalah kesombongan. Dan saya mau beritahu bahwa kesombongan ini adalah dosa yang sulit dipulihkan. Karena biasanya orang sombong itu tidak sadar atau tidak tahu kalau dirinya sombong. Dan karenanya kita baca firman Tuhan katakan di Yakobus 4 ayat 6b. Bersama kita baca 1, 2, 3. Karena itu dia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa orang yang congkak, orang yang sombong itu akan menjadikan Tuhan seteru mereka, menjadikan Tuhan musuh mereka. Sedangkan orang yang rendah hati itu akan dikasihi oleh Tuhan. Jadi kembali pilihan ada di tangan kita. Kita mau menjadi seteru musuh Allah, atau kita mau menjadi orang yang dikasihi Allah. Ya. Dan hari ini bersama-sama kita mau belajar bagaimana kita punya kerendahan hati. Karena orang yang punya kerendahan hati, mereka mudah atau bisa ditegur oleh orang lain, ya. Dikasih masukan oleh orang lain, dikritik oleh orang lain, ya. Dan orang-orang yang punya kerendahan hati ini akhirnya mereka menjadi pribadi yang mudah untuk dibentuk oleh Tuhan, mudah untuk dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Jadi yuk mari kita belajar untuk punya kerendahan hati, supaya kita mudah ditegur, dinasihati oleh orang lain, dan kita juga mudah dibentuk dan dipulihkan hati kita oleh Tuhan. Amin. Ciri yang keempat, bagaimana orang yang sudah mengalami lahir baru dan menjadi manusia ciptaan baru adalah kelemah lembutan. Lemah lembut ini berbeda dengan lemah gemulai. Lemah lembut ini bahasa hati. Lemah gemulai itu bahasa tubuh. Jadi kalau pria harus punya hati yang lemah lembut, tapi dilarang lemah gemulai. Paham ya? Dan kalau definisi sederhana dari hati yang lemah lembut adalah kita tidak memiliki hati yang egois, tidak memiliki hati yang untuk mementingkan diri sendiri. Kita selalu bisa mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Itu orang yang punya hati lemah lembut. Sebetulnya secara gamblang, secara mudahnya, hati lemah lembut itu bisa dilihat dari budaya ngantri. Tahu ya, kita pernah diajarkan untuk ngantri, ya. Ngantri itu bagian dari hati yang lemah lembut. Supaya apa? Supaya kita enggak egois, nyerobot gitu loh.
mendahului gitu, malah kita mendahulukan orang lain ya. Dan budaya ngantri juga mengajarkan kita untuk punya malu terhadap diri kita sendiri dan malu terhadap orang lain. Jangan berbuat hal yang tidak baik kepada orang lain. Sebab pastikan kalau kita lagi ngantri ya, kemudian ada yang nyerobot, gimana kan perasaannya kan? Wah, kayaknya gimana sih ini orang? Nah itu orang yang nyerobot itu nggak punya hati lemah lembut. Mereka nggak punya mementingkan diri mereka sendiri, dan mereka nggak mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi mereka. Ya. Jadi kalau kita lagi ngantri, yuk mari yuk, ya, hati lemah lembut, jangan pernah nyerobot ya. Ngantri baik di bank, beli tiket, ngantri apalagi di resepsi makan ya. Kalau lagi resepsi makan gitu kan, percis ya, kami persilakan untuk para hadirin untuk makan. Ya, yuk mari kita punya hati lemah lembut ya. Setelah ibadah biasanya kita di sini untuk seluruh pelayan Tuhan kita sediakan konsumsi sebagai bentuk apresiasi kita terhadap pelayanan mereka. Dan karena dapur kita di bawah kecil, jadi kalau mau makanan nggak bisa langsung keluar ya kan, satu-satu keluarnya. Dan saya mau beritahu pelayan Tuhan yang punya hati lemah lembut pasti mereka mendahulukan orang lain. Silakan dulu. Nanti saya belakangan. Itu hati yang lemah ya. Jadi di sini semua pelayan Tuhan yang baik-baik, luar biasa, baik-baik. Bahkan kadang-kadang dulu sampai kehabisan. Aduh, gak ada lagi jatah. Saya bersyukur ya, Tuhan luar biasa baik ya. Dan definisi lain dari kelemah lembutan adalah tidak menuntut orang lain untuk melakukan apa yang menjadi keinginan diri mereka. Jadi tidak menuntut orang lain untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Karena firman Tuhan mengajarkan kita, apa yang kamu mau orang lain lakukan kepadamu, maka perbuatlah itu terlebih dahulu. Amin. Amin. Kita baca firman Tuhan yang mendukung hal itu di dalam Matius 7 ayat 12. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi sebetulnya sederhana sekali. Kalau kita mau melatih kelemah lembutan kita, maka kalau kita mau orang lain hormat kepada kita, maka hormati dulu orang lain. Maka mereka pasti akan menghormati. Kalau kita mau orang lain berbuat baik kepada kita, maka berbuatlah baik kepada orang lain lebih dahulu. Amin. Amin. Kalau kita mau orang lain senyum kepada kita, maka senyumlah lebih dulu kepada orang lain. Dan saya mau beritahu, perbuatan baik itu contagious, mudah menular, gampang menular. Ada yang percaya, ada yang enggak? Kita praktek ya. Coba lihat kiri kanan, senyum, beri senyum. Nah, kamu pasti dibalas senyum kan? Pasti. Karena seperti tadi saya bilang, perbuatan baik ini gampang menular. Kalau kita mau orang senyum, kita senyumin. Dia balik senyum. Nah, itu artinya kita mulai melatih kelemah lembutan kita ya, untuk melakukan lebih dulu sebelum orang lain merespon hal yang baik kepada kita. Amin. Amin. Yang terakhir, apa ciri orang sudah mengalami lahir baru dan menjadi manusia ciptaan baru? Kesabaran. Ya. Kita bersama baca di dalam Amsal 14 ayat 29. Dikatakan 1, 2, 3. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Kata besar pengertiannya ini memberi pengertian kematangan atau kedewasaan dari karakter seseorang. Jadi orang yang sabar itu karakternya lebih dewasa dibandingkan orang yang cepat marah atau orang yang mudah marah. Dan bahkan firman Tuhan katakan, orang yang cepat marah
atau mudah marah, itu akan terlihat bodoh di hadapan orang lain. Jadi supaya kita nggak terlihat bodoh di hadapan orang lain, jangan cepat marah, jangan mudah marah. Amin. Dan seorang penginjil dari Perancis bernama La Fontaine itu berkata bahwa kesabaran akan menghasilkan sesuatu yang tidak pernah bisa dihasilkan oleh ketidaksabaran kita atau oleh emosi kita. Sebetulnya La Fontaine ingin menjelaskan bahwa banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita yang sudah dirusak oleh karena ketidaksabaran kita, oleh karena emosi kita. Jadi sekali lagi, banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita yang sebetulnya sudah dirusak oleh karena ketidaksabaran kita, oleh karena emosi kita. Contohnya, suami istri yang mudah marah, yang mudah mengumbar emosi mereka, yang tidak ada penguasaan diri terhadap emosi mereka, itu ujung-ujungnya akhirnya bisa berakhir pada perceraian. Nah, itu sesuatu yang merusakkan dalam hidup. Hubungan anak dan orang tua yang tidak bisa merem emosinya, yang selalu cepat emosi, cepat marah, itu bisa berujung kepada putusnya hubungan anak dan orang tua. Atau teman nih yang mudah marah kepada temannya, mudah emosi kepada temannya, itu akan merusak hubungan pertemanan mereka atau merusak tali persahabatan mereka. Jadi ketidaksabaran itu merupakan kelemahan dan dosa di mata Tuhan. Jadi sekali lagi ya, ketidaksabaran itu merupakan kelemahan dan dosa di mata Tuhan. Kesabaran, karenanya kesabaran itu sesuatu yang harus kita miliki, karena kesabaran itu sebetulnya bukan pilihan, tapi itu perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya dengan kesabaran kita bisa bertumbuh di dalam karakter Kristus dan kita bisa membangun hubungan yang harmonis dengan sesama kita. Jadi mari kita semua latih kesabaran kita sehingga kita terus bertumbuh di dalam karakter Kristus dan kita bisa membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan dan sesama kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, biarlah kita belajar hari ini, boleh ditujukan dan dikuatkan oleh firman Tuhan, bagaimana kita lahir baru, bagaimana kita menjadi manusia ciptaan baru. Dari kelima ciri-ciri yang ada, coba kita evaluasi, kita introspeksi diri kita, mana yang masih belum bertumbuh di dalam kehidupan kita, dan terus latih karakter ini terus bertumbuh dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi pribadi yang semakin menyukakan, semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Tuhan,
Terima kasih. Dan kami boleh hidup di dalam kekudusan Tuhan. Kasih-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk dapat mengasihi. Amin. Amin. Sungguh besar. Terima kasih Yesus. Hidupku ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu Tuhan, melingkupiku, kasih-Mu Tuhan, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Haleluya. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih pengorbanan-Mu untuk darah yang telah menyucikan, menguduskan setiap kami, telah mengampuni segala dosa kami. Maka kami boleh Tuhan menerima Kau sebagai Yesus Tuhan, Raja dan Juru Selamat kami. Kami boleh mengalami lahir baru, dan kami boleh hidup di dalam Kristus yang menjadikan kami manusia ciptaan yang baru, yang sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus, sepenuhnya hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Terima kasih. Dan pada saatnya kita mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menerima perjamuan kudus sebagai peringatan atas pengorbanan Yesus yang besar di dalam kehidupan kita. Yesus yang telah menebus dan menyelamatkan setiap kita orang yang percaya. Saat ini kami berikan waktu sejenak kepada Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengambil saat teduh. Kita bisa berdoa secara pribadi kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan terhadap segala dosa kesalahan yang kita sudah kerjakan, sudah lakukan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Minta Tuhan untuk menyucikan, menguduskan, melayakkan kita untuk menyambut perjamuan kudus, sehingga kita boleh dipenuhi oleh kasih, penuh oleh kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih untuk waktu, terima kasih, terima kasih. Layakkan kami menyambut tubuh dan darah, layakkan kami Tuhan, ampuni segala kesalahan kami, layakkan kami menerima tubuh dan darah menjadi kekuatan yang baru. Kami boleh memperoleh pemulihan, memperoleh kekuatan, maka menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus yang kami terima hari ini, Tuhan yang memulihkan kami, Tuhan yang menyembuhkan kami, Tuhan yang menguatkan setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Amin. Amin. Saya mengundang tugas kerja Roh Kudus. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat Tuhan turun atas roti yang melambangkan tubuh Kristus dan atas anggur yang melambangkan darah Yesus, menjadi perjamuan yang suci dan kudus bagi setiap kami. Kami dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dibentuk menjadi semakin serupa segambar dengan pribadi Kristus. Bapa, Engkau juga yang menguduskan setiap pelayan berjamaah kudus, pakai hidup mereka untuk menjadi berkat buat Tuhan dan berkat buat sesama. Amin. Kuasa dalam-Mu, Telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, mengalir, memulihkan hidupku. Mari taruh roti di atas kananmu dan angkat di atas kepalamu. Apakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tanganmu melambangkan tubuh Kristus? Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuterima, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama dengan iman kita makan roti melambangkan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk tubuh yang telah memberikan kami kekuatan. Terima kasih
tubuh yang memulihkan. Mari pindahkan anggur di atas kananmu dan angkat di atas kepalamu. Apakah saudara percaya bahwa anggur yang ada di tanganmu melambangkan darah Yesus? Demikian firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama dengan iman kita minum anggur yang melambangkan darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama kita mengucap syukur untuk perjumpaan tulus yang telah disediakan Tuhan untuk setiap kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih, Kau yang besar, Kau yang ajaib, Kau yang kami sembah, Allah yang kami agungkan. Tiada Allah yang seperti-Mu. Kau Allah yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Kau yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu. Kau Allah yang sungguh mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Terima kasih Yesus. Mari angkat pujian kepada Tuhan. Ucapan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan, segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang ada di depan kami yang mungkin belum bisa kami lihat. Namun kami percaya rancangan Tuhan selalu baik. Rancangan Tuhan selalu mendatangkan sukacita, damai sejahtera dan masa depan yang penuh mengharapkan. Kami taruh iman percaya kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya tidak pernah sekalipun Engkau lalai, tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami, anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu. Dan kami percaya pengharapan kami di dalam Kau tidak akan pernah mengecewakan. Karena Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara-perkara, baik perkara yang mustahil. Tidak pernah ada mustahil di tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku.
Kami seluruh jemaat mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala buat apa yang telah disampaikan. Kita akan bacakan pengumuman offering message untuk hari ini. Sebelum itu ada ayat di Raja-Raja 2 ayat ketiga, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Mari kita persiapkan hati kita untuk persembahan. Sebelum persembahan kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat berkat yang telah kami terima. Tuhan, pada hari ini kami juga mau memberikan berkat buat di gerejamu di tempat ini. Biarlah berkat ini menjadi berkat yang melimpah dan menjadi berguna di tempat gereja kami ini di Jalan Tanda Allah. Terima kasih Bapa, kami berkat kecemasan yang memberi di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kepada pelayan persembahan dipersilakan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan membacakan pengumuman buat sepekan. Persembahan juga dapat ditransfer Bapak Ibu melalui rekening BCA GBI Transfer di BCA 399 900 837 atas nama GBI Citra 1. Selanjutnya, minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak PDM Sandy Susilo dengan tema yang masih sama, lahir baru. Kami mengundang Bapak Ibu semua untuk ibadah umum di tempat ini di jam yang sama pukul 9 pagi. Untuk ibadah anak-anak atau LK itu masih tetap di jam 11. Kami mengundang Bapak Ibu yang memiliki anak umur di bawah 6 bulan sampai 12 tahun dapat mengikuti ibadah Eroki di jam 11 siang di lantai 2, dan untuk ibadah pemuda atau teens ini di jam 11 yang sama tetapi di lantai 3. Kami juga mengundang Bapak Ibu yang memiliki anak umur 13 sampai 17 tahun dapat beribadah di teens community. Selanjutnya kami juga mengundang Bapak Ibu jemaat kasih, kita akan ada komsel jemaat di hari Sabtu tanggal 18 di gereja pada pukul 10.30. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dan tumbuh di komsel. Karena komsel juga membuat iman kita semakin bertumbuh dan ada unity lah di gereja. Oke, selanjutnya kita ada nomor sekretariat. Bapak Ibu kalau mau butuh dukungan doa atau mau tanya-tanya tentang seputar gereja bisa di nomor 0822 2112 2327. Kita juga ada Instagram di GBC Family. Mungkin Bapak Ibu mau lihat seputaran pengumuman atau kegiatan. Juga ada YouTube GBC Family Suparta Sutra. Mungkin Bapak Ibu yang mau mengikuti atau mau lihat review ibadah kita setelah hari ini bisa, biasanya sih siang ya, itu dapat dilihat lagi di YouTube kita sendiri. Silakan follow dan subscribe. Selanjutnya itu saja pengumuman buat sepekan. Happy Blessed Week, see you next Sunday. Oke, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita tutup ibadah ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Bapak, kami mengucap syukur buat ibadah hari ini, buat pujian penyembahan, buat firman yang Tuhan sampaikan kepada kami. Biarlah kami Tuhan memiliki hati yang lemah lembut, hati yang mengampuni. Kami mengucap syukur buat kelahiran baru yang kami terima ya Tuhan Allah. Ini Tuhan kami nyatakan bahwa kami yakin dan percaya Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa buat hamba-Mu tuh, buat Bapak Gembala kami di tempat ini, buat Bapak PDM Yakub Haris Tuhan Allah.
Tuhan pakai gembala kami lebih lagi Tuhan Allah. Berikan hikmat manfaat yang daripada Tuhan. Berkati juga keluarganya, berkati anak mantunya ya Tuhan Allah. Khususnya hari ini kami mau berdoa buat ibu gembala kami, buat Tante Rahel Tuhan Allah. Pada saat ini tidak bisa bersama kami karena keadaan sakit, tapi kami percaya dengan firman-Mu, berkat-Mu ada kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami juga khususnya mau berdoa buat bangsa kami, buat bangsa Indonesia tercinta ya Tuhan Allah. Kami yakin dan percaya bangsa kami adalah bangsa yang maju Tuhan Allah. Dan Tuhan memberkati bangsa kami. Juga Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, DPR, MPR ya Tuhan Allah, majelis rakyatnya ya Tuhan Allah, kementeriannya ya Bapak, sampai pemerintahan yang terendah sekalipun Tuhan Allah, gubernur, Tuhan, bupati, RT, RW, kami serahkan perlindungan dan penyertaan Tuhan seluruhnya ya Bapak. Khususnya kami buat doa buat Tangerang, buat daerah Suparna sekitarnya ya Tuhan, buat Lavon, buat Rajek Tuhan Allah. Kami serahkan perlindungan-Mu, penyertaan-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Allah. Berkati pemimpin-pemimpin dan pejabat-pejabat ini Tuhan Allah. Kau sertai mereka dalam setiap keputusan mereka. Biar keputusan yang keluar adalah keputusan yang berasal dari Engkau, yang takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami tahu apapun itu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan yang selalu menyertai tempat ini. Berkati jemaat-Mu, berkati keluarga mereka, anak mantu, istri Tuhan Allah. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati setiap usaha mereka, setiap pekerjaan mereka ya Bapa. Berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, berkat yang melimpah daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa buat pelayan-pelayan di tempat ini yang mau ambil bagian di tempat ini Tuhan Allah. Berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan Allah. Apapun yang mereka lakukan Tuhan yang memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebelumnya itu kami mau pulang Tuhan, memberkati kami kembali ke tempat kami masing-masing dengan keadaan yang selamat. Dan sebelumnya juga Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat-Mu dari gembala-Mu di tempat ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Biarlah Tuhan pakai hidup kami untuk terus bisa menggenapi firman-Mu di dalam hidup kami. Bersama kita mau angkat pujian ini kepada Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah Engkau Yesus semakin besar dan kami semakin kecil. Biar hidup kami boleh terus menyukakan menyenangkan hati Tuhan. Bawa Tuhan kami menjadi pelaku firman, sehingga apa yang kami lakukan kami kerjakan semuanya seturut dan selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau tunduk taat sepenuhnya terhadap apa yang Tuhan inginkan, terhadap apa yang Tuhan mau kami lakukan, kami kerjakan. Biar Roh Kudus-Mu terus menopang kami dengan kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari saat ini kita arahkan hati kita pada Tuhan Yesus sebagai Gembala Agung kita.
dan kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Segala berkatnya akan datang kepadamu dan akan menjadi bagianmu jika kau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah kau di kota, diberkati kau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati kau pada waktu masuk, diberkati kau pada waktu keluar. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang tidak pernah terbatas dalam persekutuan dengan Roh Kudus, turun memberkati kehidupanmu, memberkati keluargamu, memberkati usahamu, memberkati pekerjaanmu. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan dengan roh takut akan Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Sambut dan terima seluruh berkat dari Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Bersama kita katakan, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari. Tuhan adalah syukur darimu. Bapak Ibu, silakan duduk dan bersama teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.